Halo teman-teman, jumpa lagi di The Minor Update. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan install SSL atau HTTPS di sebuah server. Servernya udah menjalankan Nginx atau Nginx web server yang di dalamnya juga termasuk dalam LAMP stack ya, Linux, Nginx, MySQL, PHP. Servernya itu namanya hostnya ini ya, svr.ragelte.net. Ini live server ya, jadi bisa diakses di internet. Ini buat percobaan sih, tapi mungkin nanti akan saya delete. Tapi buat percobaan ini bisa diambil sampel, misalnya kita membangun sebuah server untuk hosting. Di sini udah terinstall Nginx, udah ada PHP-nya juga. Ini PHP-nya udah jalan. Terus kita di sini juga udah install MySQL server dan udah diinstal PHP MyAdmin buat administrasi database-nya. Dan sekarang yang perlu kita tambahkan adalah HTTPS ya. Di sini kan masih menggunakan HTTP, connection-nya nggak secure. Kenapa kita perlu menggunakan HTTPS? Karena dengan menggunakan HTTPS itu ketika kita bermain di search engine itu juga akan lebih lebih dipercaya gitu ya. Jadi ranking kita akan lebih naik jika dibandingkan dengan yang tidak pakai HTTPS atau SSL. Langsung ya, di sini saya menggunakan server Ubuntu 18.04, tidak menutup kemungkinan untuk dipakai di Ubuntu versi yang terbaru pun 20.04. Atau perlu nanti kan saya bikinkan videonya. Dan bagi Anda yang belum memiliki VPS itu bisa menggunakan VirtualBox, bisa, tapi domainnya nanti otomatis nggak bisa pakai nama domainnya, tapi pakainya IP aja. Bagi Anda yang ingin membeli VPS, Anda bisa login, klik link yang ada di deskripsi nanti. Nanti Anda akan dibawa ke ID Cloud Host. Nah, di situ Anda bisa mendapatkan special diskon 50% untuk pembelian hosting ataupun server VPS, baik itu pembelian bulanan ataupun tahunan. Silakan dimanfaatkan, itu sangat berguna ya, lumayan 50%. 50% itu kita ambil contoh di sini ya, VPS. Misalnya VPS ini gini aja deh, yang 4 core 40 GB 2 GB RAM. Ini harga per bulannya 480. Anda kalau menggunakan link yang saya sertakan bakalan jadi 240. Bayangkan kalau pakai tahunan ini 5.700.000. Nanti Anda paling cukup bayar sekitar 2, berapa gitu ya. Setengahnya, lumayan. Yuk lanjut, langsung kita install SSL gratisnya itu menggunakan Let's Encrypt. Sebetulnya SSL itu banyak sekali, ada dari Komodo, ada dari Symantec dan lain-lain, tapi yang ini free. Dan Let's Encrypt itu free. Bentar saya buka. Let's Encrypt ya, ini dia free SSL. Ini installnya cukup mudah, baik di semua web server ya. Ini Let's Encrypt. Ini udah semua hampir yang website-website di hosting itu menggunakan Let's Encrypt. Kecuali kalau Anda yang skala bisnis besar itu biasanya menggunakan dari penyedia SSL yang lebih tinggi ya. Ini kan ini bisa dan dia itu bisa menjamin sampai dengan 10.000 garansinya itu $10.000 kalau nggak salah dia. Oke ya, kita langsung ke server, login aja ke server. Baik, kita login menggunakan SSH ya, SSH root at kita bisa menggunakan IP ataupun hostname ini ya. Kita cari dulu IP-nya berapa. Ini NSLookup itu buat ngecek IP yang dipakai itu berapa. Ini dia IP-nya. Kita bisa login menggunakan IP. Clear, kita SSH root at IP yang tadi. Ini. Oke, di sini saya menggunakan Ubuntu 18.04 server. Kita langsung install Let's Encrypt aja ya. Di sini nanti Anda bisa lihat perubahannya. Di sini
Coba kalau saya pakai HTTPS. Nggak usah, ini sih pasti nggak bisa ya, karena kita belum ada SSL-nya. Langsung aja kita install Let Encrypt. Sebentar. Syaratnya adalah di sini Anda sudah memiliki web server. Saya sudah install Nginx, dan kita tambahkan dulu repository dari Let Encrypt certificate botnya ya. Kita gunakan add apt repository ppa, nanti saya tulis di web certbot Oke, ini kita nggak bisa menambahkan repository, ternyata kita butuh install ini dulu ya. Install software properties common, kita pastekan aja, ini install ini dulu, jadi ada, biar kita bisa menambahkan PPA. Oke, terus kita pakai yang tadi itu ya, add apt repository PPA certbot certbot. Nah, tentunya sekarang udah berhasil. Oke, kita enter. Setelah selesai, kita lanjut di update dulu ya. Boleh pakai sudo ya. Kalau di sini kan kita udah menggunakan root, nggak usah pakai sudo juga nggak apa-apa. apt get update. Ditunggu proses update-nya. Cuman ngecek apakah repositorinya ada yang broken link atau enggak. Selanjutnya kita install Python certbot nginx. Ini kan web servernya nginx ya. Jadi sudo apt-get install Python certbot nginx. Ini nginx karena web servernya nginx. Kalau misalnya Apache berarti Python certbot Apache. Kita enter, kita Y untuk menerima paket yang akan kita install. Selanjutnya setelah selesai ya, kita tinggal setting web server Nginx-nya. Sebagai contoh di sini saya hanya menggunakan single domain, jadi konfigurasi Nginx-nya ya hanya ada di etc nginx set available default. Oke, kita bongkar filenya. Nano, ini konfigurasi Nginx ya. etc nginx site available default. Nah, di sini yang perlu kita cek adalah server name-nya. Sesuaikan ya nama server name ini dengan hostname yang kita pakai. Ini bisa dicek di internet, ini bisa aktif ya. Ini svr.agelte.net. Misalnya kita bisa tambahin juga boleh, misalnya kasih www.svr.agelte.net. Biasanya sih kalau domain itu ada servernya, hostname kayak gini, dan juga ada yang pakai awalan www. Kita simpan, Ctrl X, terus Y, enter. Ini udah nyimpen. Selanjutnya kita cek konfigurasinya dengan nginx -t. Ini di sini konfigurasinya bener, nggak ada yang error. Selanjutnya kita install. Sebelumnya kita reload dulu ya Nginx-nya. System ctl reload clear dulu. System ctl reload nginx. Jadi nge-reload Nginx-nya. Selanjutnya kita tambahkan juga Ubuntu Firewall-nya untuk mengizinkan Nginx itu jalan di HTTPS. Di tutorial sebelumnya udah kita setting sih, tapi kita lihat aja ya. UFW status. Ya, dia statusnya nggak aktif. Kalau nggak aktif sebenarnya ya nggak usah disetting juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau setting berarti kita setting profilnya menggunakan
seperti ini, sudo ufw allow nginx full. Ini profilnya ya, profile nginx full itu berarti port 80 HTTP, port 443 HTTPS. Nah, kita kayak gini. Nah, ini udah. Ini di skip karena ya sebelumnya nginx full juga. Atau kita coba delete dulu deh. Kita delete. Nah, itu kan delete nih. Terus sekarang kita tambahkan allow nginx full. Nanti dia akan diupdate juga. Intinya yang dipakai nginx full, bukan yang nginx HTTP ya. Oke, sampai sini beres. Terus cara kita mendapatkan SSL untuk di sini adalah sebagai berikut. Kita jalankan perintah cert bot ya, itu certificate bot gitu ya. Ini kan dash-nya 2 kali, nginx ini nama web servernya, -d itu domain kita itu namanya adalah svr-ragilte.net, svr-ragilte.net, spasi untuk menambahkan lagi domainnya apa, svr-ragilte.net. Kemungkinan yang nggak jadi sih yang ini nih, www.ragilte.net ya, karena yang kita daftarkan kan cuman ini sebenarnya. Kita lihat berhasil atau enggak, enter. Nanti dia akan minta email, masukkan aja nama email, kemudian kita enter. Ini kita diminta untuk menerima term of service-nya, kita ketik A terus enter untuk menerima. Ini mau di-share nggak alamat email kita? Nggak usah lah ya. N. Terus ini mencoba mendapatkan sertifikatnya. Oke, baik, kita tunggu. Dan di sini dapet ya. Sebentar. Ya, yang ini yang nggak dapet itu yang www.svr-ragilte.net, karena ini emang di domainnya itu nggak saya daftarkan www.svr-ragilte.net. Kalau misalnya mau ada itu perlu ke DNS editor ya, di cPanel ataupun domain Anda, nanti tambahkan www.svr-ragilte.net. Tapi yang jelas SVR, kalau yang ini berarti berhasil ya. Kita coba ya menggunakan https://svr-ragilte.net. Oh, connection refuse. Oke, sepertinya kita perlu reload dulu. Kenapa nggak bisa ya? Sebentar, saya reload nginx dulu deh. Oke. Kita reboot. Sepertinya ada yang nggak beres. Error. Kita ulangi lagi deh. Kita nggak usah pakai www ya. Ini new certificate. Coba kita lihat. Nah, ini berhasil karena tadi kan www-nya nggak kedaftar, error ya. Jadi ini berhasil, dan sekarang jadi di web itu kan ada HTTPS, ada HTTP. Nah, ini perilakunya gimana kalau ada orang mengetikkan svr-ragilte.net, apakah langsung akan diarahkan ke HTTPS svr-ragilte.net atau enggak? Kalau nomor 1 pilih ini berarti enggak di redirect. Kalau kedua berarti walaupun ketiknya HTTP, nanti dia akan masuk ke HTTPS, bebas ya. Kalau misalnya udah beneran running ya, pakainya yang 2 aja, biar semua trafficnya itu mengarah ke HTTPS. Boleh kita buat percobaan sih 1 aja ya. 2 juga boleh, pasti akan langsung ke redirect ke HTTPS. Nah, di sini udah berhasil. Kita lihat di sini ya. Nah, ini connection is secure. Kita lihat di sini, lihat ya, ini di sini ada let encrypt authority x3, common name-nya let encrypt. Nah, ini sertifikatnya itu beneran, maksudnya valid gitu ya.
Kita lihat di sini valid. Coba kita buka info.php. Ini juga HTTPS-nya jalan. Oke ya, ini beres. Kemudian phpMyAdmin-nya. Mungkin Anda akan bertanya-tanya kenapa ini kok /db admin ya. Biasanya kan phpMyAdmin. Anda cek video sebelumnya karena ini dirubah ya. Nah, ini semua beres jalan. Oke, sampai di sini HTTPS jalan, selesai. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan masukkan di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.